Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio DKM Miftahul Janah, Komplek Auri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kami bisa kembali menyapa Anda semua di kesempatan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio DKM Miftahul Janah, Komplek Auri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kami bisa kembali menyapa Anda semua di kesempatan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan intisari kajian yang disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Ahmad Mashkur LCMA, pada hari Jumat 23 Januari 2026. Beliau melanjutkan pembahasan kita mengenai Surah An-Nisa ayat 23 yang menguraikan tentang kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dalam Islam. Ada sebuah poin penting yang Ustadz sampaikan di awal, yaitu tentang hukum haram itu sendiri. Dalam hukum Islam, sifat haram atau halal itu melekat pada perbuatan manusia, bukan pada benda atau individu itu sendiri. Jadi, ketika disebutkan diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, maksudnya itu adalah diharamkan menikahi ibu-ibu kalian. Konteks ayat ini memang secara spesifik membahas pernikahan. Nah, ada 3 kategori utama wanita yang haram dinikahi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, karena hubungan nasab atau kekerabatan. Siapa saja mereka? Yaitu ibu kita dan semua wanita yang berada di atasnya, seperti nenek, buyut, dan seterusnya. Mereka adalah wanita yang menjadi asal-usul keturunan kita. Kemudian, anak perempuan kita dan semua wanita yang berada di bawahnya, seperti cucu perempuan, cicit perempuan, dan seterusnya. Mereka adalah wanita yang lahir dari keturunan kita. Lalu saudari perempuan kita, baik itu saudari sekandung, seayah saja, maupun seibu saja. Tidak ketinggalan, bibi dari pihak ayah yang kita kenal dengan istilah amah, yaitu saudari ayah kita atau saudari kakek kita dari pihak ayah. Dan bibi dari pihak ibu atau kholah, yaitu saudari ibu kita atau saudari nenek kita dari pihak ibu. Terakhir dalam kategori ini adalah keponakan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki kita atau anak perempuan dari saudara perempuan kita. Kategori kedua adalah karena hubungan persusuan. Di sini prinsipnya adalah apa yang haram karena nasab, haram pula karena persusuan. Jadi, jika seorang wanita menyusui kita, maka ia menjadi ibu susuan kita, dan hukumnya sama seperti ibu kandung dalam hal pernikahan. Begitu juga saudari sesusuan, yaitu wanita yang disusui oleh ibu yang sama dengan kita. Namun ada syarat agar persusuan ini dianggap sah dan mengharamkan, yaitu persusuan harus terjadi pada usia 2 tahun atau kurang dan dilakukan minimal 5 kali susuan hingga kenyang. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam Islam agar tidak setiap persusuan otomatis menciptakan hubungan mahram yang bisa menyulitkan umat. Kategori yang ketiga adalah karena hubungan pernikahan. Siapa saja mereka? Yaitu ibu dari istri kita atau yang biasa kita sebut mertua perempuan. Lalu putri istri kita atau anak tiri. Namun ada catatan penting di sini, anak tiri haram dinikahi jika ibunya, yaitu istri kita, sudah kita gauli. Jika belum digauli, maka anak tirinya tidak haram dinikahi. Selanjutnya, istri dari anak laki-laki kandung kita atau menantu perempuan kita. Dan terakhir, istri dari ayah kita atau ibu tiri kita yang telah dinikahi oleh ayah. Pendengar setia Radio DKM Miftahul Janah,
Ustadz juga menyinggung tentang perbedaan budaya dan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, tidak ada istilah spesifik untuk membedakan saudara atau saudari yang lebih tua atau lebih muda, seperti kakak atau adik dalam bahasa kita. Semua disebut saudara atau saudari. Ini menunjukkan fokus pada hubungan kekerabatan itu sendiri, bukan pada hierarki usia. Hal ini berbeda sekali dengan budaya Indonesia yang sangat menekankan hierarki usia dalam panggilan, seperti kakak, adik, abang, neng, ua, bibi, paman, dan lain sebagainya. Dari kajian ini, kami bisa menarik beberapa hikmah dan kesimpulan penting. Pertama, pentingnya konteks dalam memahami hukum. Memahami konteks ayat Al-Quran itu sangat krusial. Larangan pernikahan ini bukan untuk merendahkan wanita, tetapi justru mengatur batasan demi kemaslahatan keluarga dan masyarakat, serta mencegah kekacauan nasab dan hubungan. Kedua, tentang tanggung jawab dalam keluarga. Membantu mengurus adik bagi seorang kakak itu bukanlah semata jasa kepada adik, melainkan bentuk bakti kepada orang tua. Karena kewajiban mengasuh anak itu adalah pada orang tua, dan ketika kakak membantu, ia sedang meringankan beban orang tua. Penting sekali untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak yang lebih tua terhadap adik-adiknya, bukan malah rasa superioritas atau hak untuk dihormati secara berlebihan. Dan yang terakhir, Islam mengajarkan kita untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ini adalah kewajiban timbal balik, bukan hak yang harus diminta. Budaya yang mungkin mengajarkan anak untuk meminta dihormati, misalnya dengan mencium tangan, perlu kita evaluasi agar tidak menggeser esensi ajaran Islam untuk memberi hormat dan kasih sayang. Dan yang terakhir, pernikahan dengan kerabat lain, misalnya sepupu, itu adalah halal dan diperbolehkan dalam Islam, selama tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan tadi. Demikian sajian kami kali ini, nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya hanya di Radio DKM Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.